Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan limpasan permukaan dan faktor yang mempengaruhi. Jadi pada kuliah terdahulu kita sudah membicarakan mengenai sistem ya runoff. Nah, sekarang kita akan bicara mengenai limpasan permukaan atau runoff. Kemudian karena runoff itu tidak mempunyai kuantitas yang selalu sama setiap saat, setiap waktu, ada perubahan. Nah, ini tentunya ada faktor-faktor yang mempengaruhi, ya. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, di sini apa saja itu akan saya sampaikan. Nah, sudah saya singgung gitu ya untuk limpasan permukaan ini atau disebut dengan runoff. Jadi kalau runoff, limpasan itu sebetulnya istilah yang sama, cuman asal katanya yang berbeda gitu ya. Ini adalah merupakan bagian dari curah hujan, ya, curah hujan. Jadi curah hujan itu tidak semuanya nanti akan menjadi runoff gitu ya. Apalagi yang ke dalam sungai, ya, yang masuk ke dalam sungai itu tidak semuanya akan curah hujan akan menjadi runoff. Jadi hanya sebagian. Makanya di sini adalah disebut runoff adalah bagian, ya, bagian dari curah hujan yang masuk dalam sungai dan mengalir atau bergerak secara gravitatif, ya, yang terdiri dari air yang berada di permukaan, ya. Jadi ini ada di permukaan tanah, ada di sub lapisan tanah, dan ada yang mengalir dari air tanah. Nah, gitu ya. Jadi ada 3 komponen ya runoff itu. Makanya ketika kita melihat runoff, terutama yang bergerak di dalam sungai ini ya, ketika hujan itu tidak ada, ya, hujannya tidak ada, hujan itu tidak ada, itu sungai tetap mengalir. Kenapa bisa mengalir? Karena masih disokong oleh air yang ada di dalam lapisan bawah tanah, dan ada disokong juga oleh air tanah, gitu ya. Jadi ini runoff itu ada 3 komponen, ya, ada 3 komponen. Ada 3 komponen. Sorotannya nanti adalah yang pertama kejadian runoff, ya, proses runoff itu sendiri, 2 kali pertemuan mungkin kita udah singgung. Kemudian sifatnya, sifat itu nanti terdiri atas kuantitas, kualitas, kemudian distribusinya. Distribusi itu menurut ruangnya di mana gitu ya, di atas, das, di bawah, di tengah gitu ya. Waktunya siang, malam gitu ya, atau bulan apa kalau di Indonesia ya, terutama yang terkait dengan hujan. Kemudian pengaruh fisiknya terhadap daratan, jadi lahannya gimana, kemudian alur sungainya apakah berubah. Lahan itu adalah misalnya lahan sudah berubah penggunaannya atau seperti apa, kemudian alur sungainya sudah banyak sedimen atau sebaliknya ada penggerusan atau tidak, ya. Kemudian hubungan runoff dengan kehidupan. Nah, ini adalah ada 5 sorotan yang akan kita sampaikan. Nah, ini ya yang tadi kita sampaikan. Jadi hujan itu turun gitu ya dari
evapotranspirasi ya. Transpirasi itu dari tumbuhan, kemudian evaporasi itu dari permukaan, penguapan dari permukaan baik lahan maupun perairan, kemudian menjadi satu, kemudian mengalami titik kondensasi, menjadi hujan. Nah, melalui tumbuhan itu through fall gitu ya. Melalui tumbuhan, kemudian infiltrasi itu meresap ke dalam tanah bagian atas. Ya, bagian atas ini yang garis potong-potong ini adalah batas antara lapisan tanah bagian atas dengan groundwater. Nah, yang inilah di antara permukaan tanah sampai ke atas permukaan groundwater ini disebut, kalau ini kan tetap mengalir karena ada perbedaan ketinggian, maka ini mengalir disebut dengan subsurface flow gitu ya, yang bawah permukaan tanah. Kemudian juga terjadi perkolasi gitu ya, meresap ke dalam air tanah. Di sini lapisan air tanah aquifer ini menjadi air tanah. Nah, ini kemudian ada ledokan yang disebut sungai itu ya, yang disebut sungai ini ada ledokan yang yang kita sebut sungai. Maka ketika hujan turun ini menggenangi ini dulu, kemudian kalau sudah maksimal dia akan mengalir, kalau sudah jenuh akan mengalir, ini namanya surface flow. Kemudian ada yang meresap, yang kedua adalah ini yang kedua ya, komponen kedua. Kemudian yang ini nomor 1, yang ini nomor 2, yang ini komponen ketiga gitu ya. Ada 3 komponen runoff ya, ada 3 komponen runoff. Jadi kita bisa membuktikan ketika hujan itu sudah tidak ada lagi atau tidak turun, itu masih ada air di dalam sungai. Nah, itu yang mendukung adalah 2 ini ya. Yang mendukung adalah subsurface flow dan groundwater flow. Nah, kemudian lembar ini pada slide ini ya, satu contoh menghitung runoff ya dengan metode rasional. Jadi metode rasional itu metode tidak menggunakan data primer, tetapi kita memperkirakan gitu ya dengan karakter-karakter permukaan lahan. Ya, karakter-karakter faktor yang mendukung runoff. Ini menggunakan rumus atau formula. Ini nggak bisa dirubah ya, satuan ini, angka ini nggak bisa dirubah karena ini adalah penyesuaian dari satuan ya, dari satuan. Jadi milimeter per jam. Kalau debit itu kan meter kubik per detik. Jadi ini satuan panjang per waktu ya. Nah, ini dalam hal ini ya, C itu adalah koefisien runoff. Koefisien runoff itu apa? Adalah koefisien antara hujan yang hujan total atau hujan yang menjadi limpasan dibagi dengan hujan totalnya, itu koefisien runoff. Jadi katakanlah koefisien runoff itu 80% gitu ya. 80% itu artinya bahwa 80 per 100 ya, per 100. Yang 80 itu berarti curah hujan, ini curah hujan yang menjadi limpasan, kemudian yang 100% ini adalah jumlah curah hujan gitu. Nah, kalau
60% berarti 60 itu curah hujan yang menjadi limpasan dan 100% adalah jumlah curah hujannya. Itu namanya koefisien runoff. Nah, kenapa persen dikalikan 100% gitu ya, dari jumlah total. Jumlah totalnya satuannya adalah dalam milimeter. Nah, ini 0,278 itu adalah penyesuaian satuan curah hujan dengan satuan debit. Jadi milimeter ke meter pangkat 3. Nah, itu nanti pada mata kuliah lain yang berikutnya akan kita jelaskan. Kemudian ini intensitas hujan, kemudian luas ya, karena kita satuannya adalah daerah aliran sungai, maka luasannya adalah per hektar gitu ya. Nah, itu satuannya kan desimeter ya. Nah, ini di apa namanya, satuannya disamakan, nanti akan ketemu 0,278. Jadi ini dari mana nanti kita akan ketemu, kita akan jelaskan pada semester yang lebih tinggi lagi ya. Kalau di sini ini hanya perlu kita sampaikan bahwa debit dengan metode rasional itu rumusnya 0,278 kali koefisien runoff kali intensitas kali luas, maka akan ketemu debitnya. Nah, data untuk mendapatkan apa namanya tadi ya, koefisien runoff, intensitas, kemudian luas, itu adalah yang pertama adalah kita mencari data curah hujan harian ya, ini ya kita garis bawahi, curah hujan harian maksimum. Nah, maksimum itu 24 jam dalam tahun. Jadi begini, misalnya tahun 2000 gitu ya, atau sekarang 2021. Nah, 2021 itu kan belum selesai. Jadi tahun 2020. Nah, itu kan dalam 1 tahun. Nanti ada data curah hujan harian. Nah, kita cari setiap bulan dari Januari sampai Desember. Misalnya Januari ada 1 curah hujan maksimal, kemudian Februari, Maret, April sampai Desember itu ada 1 curah hujan, data curah hujan maksimal. Kita ambil yang tertinggi dari 12 bulan. Nah, itu yang digunakan untuk memasukkan data harian maksimum selama 24 jam, tapi dalam tahunan. Kemudian panjang sungai induknya, jadi kita nanti pada morfometri akan mencari panjang sungai induk, kemudian beda tinggi antara hulu sampai ke hilir, kemudian peta tata guna lahan atau land cover gitu ya. Ini akan menentukan koefisien runoff-nya, kemudian yang selanjutnya adalah luas das. Nah, ini contoh kita mencari koefisien runoff. Jadi koefisien runoff itu adalah, sudah saya katakan tadi, bilangan yang menunjukkan perbandingan antara besarnya limpasan terhadap curah hujan gitu ya. Ini limpasannya, kemudian ini jumlah curah hujannya. Nah, ini dalam satuannya harus das ya. Atau kita menggunakan ini ya, 1 sampai 12 tadi 12 bulan ya. 1 sampai 12 itu 12 bulan. Yang tertinggi yang kita pakai ya, D1 itu adalah jumlah harian dalam bulan pertama. Bulan ke berapa ya? Jadi jumlah hari dalam bulan ke-I. Jadi yang tertinggi itu di mana? Gitu. Misalnya bulan Desember berarti jumlah hari itu Desember berapa ya? 31 kalau nggak keliru ya. 31. Kemudian debit rata-rata bulanannya, nah ini 86.400 dalam jumlah detik selama 24 jam. Kemudian curah hujan rata-ratanya dalam 1 tahun dihitung dan luas dasnya gitu ya. Oke, nanti aplikasinya pada mata kuliah yang lain. Ini kita akan memberitahu dulu untuk mencari bagaimana mencari koefisien runoff ya. Pakai yang di atas boleh. Nah, tergantung datanya yang kita dapatkan, ini oke atau yang ini. Itu kalau datanya lebih detail berarti kita bisa menggunakan yang bawah. Nah, ini kalau kita menggunakan model Hashing ya.
Jadi koefisien runoff itu bukan didasarkan atas curah hujan, tapi didasarkan atas parameter fisik penggunaan lahannya. Yang pertama adalah topografi sebagai C1, kemudian tanah, jenis tanahnya apa, kemudian tutupan lahannya apa, atau vegetasinya ya. Ini diklasifikasikan kalau topografi itu datar, bergelombang, perbukitan, dan pegunungan. Nah, ini datar itu kan topografinya kurang dari 1%, kemudian bergelombang 1–10%, kemudian perbukitan topografinya 10–20%, dan pegunungan lebih dari 20. Nah, itu nanti untuk dalam satu das ya, dalam satu das nanti luasannya dihitung. Nah, kalau yang datar itu bobotnya 0,03, kemudian bergelombang 0,08, kemudian perbukitan 0,16, dan pegunungan 0,26. Kemudian tanah, jadi ini kita skornya udah tahu gitu ya, di scoring. Nah, ini didasarkan scoring itu tentunya didasarkan atas riset yang mendalam ya. Kemudian tanah itu juga diklasifikasikan ada pasir gravel, lempung berpasir, lempung lanau, dan lapisan batu. Jadi ini skornya juga sudah dicantumkan di sini. Kemudian tutupan vegetasi itu juga dihitung untuk seluruh das ya. Kan satu das itu tidak selalu sama ya, semuanya hutan nggak mungkin, tetapi ada variasinya. Ada hutan, lahan pertanian, padang rumput tanpa tanaman, itu berarti lahan yang terbangun gitu ya. Ini skornya juga sudah ada, kemudian dirata-ratakan, diperbandingkan dengan luasannya, kemudian nanti akan ketemu koefisien runoff-nya ya. Ini hasil. Nah, ini juga akan dipakai ketika kita mengaplikasikan perhitungan runoff dengan model Hastings ini pada mata kuliah yang lebih mendalam lagi. Kemudian hampir sama dengan yang Hastings, kalau ini parameternya 4 ya, 1, 2, 3, 4, ada 4. Kalau tadi cuma 3, yang ini 4. Hampir sama gitu ya. Jadi karakteristik ini, ada karakteristik yang menghasilkan aliran, ada yang ekstrim. Jadi kalau topografi yang curam itu berarti limpasannya tinggi gitu, maka yang ekstrim. Ini klasifikasi, yang ini yang 4 ke sana, yang mendatar 4 mendatar itu klasifikasi, yang bawah itu parameter. Nah, ini ada ekstrim, tinggi, sedang, dan rendah. Nah, topografi juga dibagi curam, berbukit, bergelombang, dan datar. Jadi kalau datar itu kan limpasannya rendah gitu ya. Kalau curam itu begitu ada hujan langsung menjadi runoff. Lebih banyak yang menjadi runoff daripada yang meresap ke dalam tanah. Demikian juga untuk infiltrasi tanah. Jadi bobotnya ada di bawah ya. Batuan yang tertutup lapisan tanah tipis ini berarti infiltrasinya rendah, maka runoff-nya tinggi, maka skornya juga tinggi. Lempung juga demikian, ini yang terinfiltrasi rendah ya, maka agak lebih rendah daripada yang batuan, lapisannya batuan. Dan makin ke kanan geluh berpasir, kemudian pasir itu meresap ke dalam tanahnya banyak, maka limpasannya menjadi sedikit, skornya kecil. Demikian juga untuk vegetasi. Kalau vegetasinya permukiman, lahan kosong, itu vegetasi yang menjadi runoff tinggi, maka skornya juga tinggi. Nah, semakin ke kanan hutan rapat itu penahannya dari curah hujan itu adalah hutan, sehingga yang meresap ke dalam tanah itu lebih kecil, maka skornya ya kecil. Kemudian simanan permukaan, ini pengatusan kuat, salurannya curam, tidak ada danau. Jadi ini danau itu kan penyimpan ya, penyimpan air. Nah, kalau nggak ada maka skornya tinggi. Sedikit pengatusan. Pengatusan itu artinya limpasan yang dilimpaskan atau yang menjadi runoff itu banyak. Atau kalau sedikit berarti skornya agak rendah, gitu ya. Skornya agak rendah. Kemudian
kita lanjutkan yang sedang, ya sedang nilainya tidak terlalu besar gitu. Kemudian yang pengatusannya banyak itu skornya sedikit gitu ya, karena yang meresap ke dalam tanah itu besar gitu. Nah ini kalau kita menggunakan forest service, nah ini dasarnya adalah tata guna lahan. Jadi ini untuk daerah perkotaan ya, daerah perkotaan. Nah ini sudah diklasifikasi, kemudian koefisiennya di sini persentasenya sudah ada, kita tinggal menilai saja yang mana yang sesuai dengan klasifikasi tata guna lahan dan koefisiennya. Jadi ini perkantoran, ini untuk daerah jadi das yang di daerah perkotaannya. Ini perumahan, daerah industri, taman, jalan raya, trotoar, daerah beratap gitu ya, tanahnya gimana kalau ada tanahnya, kemudian tanah pertanian, yang tanah kosong, yang ladang, yang hutan bervegetasi, kemudian yang tanah yang tidak produktif itu seperti apa. Nah itu nilainya pada sebelah kolom kanan atau sebelah kolom 2 dari kiri ya, itu sudah nggak ngitung lagi satu-satu, tetapi persentasenya sudah terlihat. Kemudian kita sekarang bicara mengenai faktor yang mempengaruhi runoff. Yang pertama tentunya hujan itu adalah faktor iklim. Nah, faktor iklim itu adalah jumlah curah hujan dan jumlah evapotranspirasi. Jadi dua-duanya evaporasi dan transpirasi. Kemudian faktor yang kedua ini adalah faktor das. Ya, faktor das itu adalah morfometri das. Morfometri das itu ada luas das, ada kemiringan, ada ketinggian, ada ini kita nanti akan morfometri itu akan kita bahas pada pertemuan yang ke-10 kalau nggak keliru ya. Morfometri itu ada banyak, ini akan sangat mempengaruhi runoff. Dan morfologi das ya, panjang das gitu ya, bentuknya kan, bentuknya ada yang bulat, ada yang memanjang. Kemudian pertemuan yang awal itu sudah, sebelumnya ini sudah kita bahas mengenai bentuk das. Nah, berikutnya itu kita akan bicara mengenai faktor yang mempengaruhi limpasan. Kalau tadi kita bicara mengenai apa? Mengenai faktor yang mempengaruhi runoff. Ini kita bicara mengenai faktor yang mempengaruhi volume limpasan. Nah, tentunya adalah faktor iklim ya, jadi presipitasi dan evapotranspirasi. Kemudian faktor das itu luas, kemiringan, dan aspek elevasi. Ini volume ya. Nah ini kita bisa lihat ya, volume di sini adalah bentuk dari das. Ini kan kelihatan bahwa slope-nya itu sangat miring ya. Kalau miring berarti begitu ada hujan di sini, ini ada presipitasi, maka kalau ada presipitasi maka hujannya besar ya, hujannya besar. Yang menjadi hujannya tinggi, ada presipitasi di sini. Nah, ada presipitasi, ini curah hujan turun. Kalau slope-nya itu miring sekali, maka curah hujan yang menjadi limpasan akan lebih banyak daripada yang meresap. Maka hidrografnya atau banjirnya itu akan membentuk grafik yang curam ya. Jadi naiknya cepat, turunnya cepat. Sebaliknya kalau agak landai, nanti limpasannya turunnya pelan-pelan, maka di sini landai, kemudian naiknya landai, debitnya, kemudian turunnya juga landai, gitu ya.
Nah, kemudian di sini adalah kawasan curah hujan ya. Ini kawasan curah hujan. Nah, di sini kawasan curah hujan ini kan kalau di das yang hulu itu konturnya rapat. Artinya apa? Kalau kontur rapat itu lerengnya sangat terjal. Kalau lerengnya terjal, maka ini ya yang kita peroleh adalah grafiknya yang ini. Dia naiknya limpasannya tinggi, turunnya juga cepat. Jadi hujan pada lereng yang curam itu limpasannya cepat. Nah, sebaliknya kalau yang di hilir itu terlihat bahwa konturnya landai. Jadi ini kan jarang ya, maka konturnya landai, maka akan kita peroleh gitu ya, kita peroleh bahwa hujan pada kawasan yang datar limpasannya lambat. Jadi naiknya datangnya itu juga pelan-pelan, turunnya juga pelan-pelan gitu. Nah, sekarang masuk pada arah gerakan hujan. Nah, debit itu kan diukur di outlet ya, diukur di outlet. Ada curah hujan ya, karena curah hujan itu dipengaruhi oleh angin, maka ada kemungkinan bahwa curah hujan itu akan seiring dengan kemiringannya. Kalau seiring dengan kemiringannya, maka limpasannya seolah-olah itu dipercepat gitu ya, karena ini dua das ini miringnya sama, tapi yang satu hujannya dari atas ke bawah, maka nantinya curah hujan itu akan seolah-olah mendorong limpasan itu lebih cepat. Maka grafik yang tergambar nanti yang grafik yang A gitu ya, das A ketika hujannya itu dari hulu ke hilir, maka yang terputus-putus ini ya grafiknya. Sebaliknya kalau ini tuh arah hujannya dari hilir ke hulu, nah seolah-olah ini ditahan, maka limpasannya itu adalah yang landai, yang B ya, yang nggak putus-putus. Kemudian agigan kawasan hujan. Kalau tadi itu kan curah hujan dari hulu ke hilir, kalau dan hilir ke hulu. Nah, sekarang yang ini adalah agihan kawasan curah hujan. Kalau yang ini curah hujannya hanya di hulu saja, maka kenaikannya lamban karena dia harus menempuh, limpasan itu menempuh dari titik awal ini ya, sungai ke hilir, maka dia menempuh lebih panjang. Namun sebaliknya kalau curah hujannya ada di hilir, itu nempuhnya jarak sungainya itu lebih pendek, maka kenaikan limpasan akan lebih cepat gitu ya. Oke. Nah, yang berikutnya adalah dari bentuk das. Nah, ini akan mempengaruhi hidrografnya. Ini sudah saya terangkan ya, kalau panjang gini, ini yang bawah dulu ya. Kalau panjang gini itu kan begitu ada hujan, itu kan merambatnya pelan-pelan dari atas ke bawah gitu ya, nggak bareng gitu, sampai di outlet nggak bareng, cuma sedikit. Maka hidrografnya atau limpasannya lambat ya, tidak curam. Tapi kalau membulat sama dengan lingkaran, dia mempunyai hampir jari-jarinya hampir sama, maka limpasannya akan cepat. Nah, demikian juga yang ini. Kalau yang ini kan hampir sama dengan yang panjang ya, yang ini hampir sama walaupun kotak, tapi nggak ada das yang kotak seperti itu ya. Ini cuman ilustrasi saja, ilustratif. Kemudian ini yang membulat gitu ya, yang membulat seperti ini, itu tentunya yang membulat, yang cenderung membulat adalah yang lebih cepat ya, hidrografnya lebih cepat. Nah, ini yang di atas ini adalah kombinasi ya, kombinasi. Ini kombinasi. Nah, kalau ini lebih luas ya, berarti seperti yang membulat lebih cepat. Yang ini yang di atas yang membulat gitu ya. Nah, ini kalau ini lebih cepat,
ya karena ini di hilir. Kalau yang ini itu pelan-pelan, ini ngumpul dulu baru sampai ke sini. Kalau yang ini tentunya ini bulat tapi seperti gitar ya, jadi naik dulu turun, naik lagi turun lagi gitu ya. Tapi ya namanya juga alam, bentuk das sangat variatif. Kemudian kita lanjutkan pada faktor yang mempengaruhi runoff menurut waktu ya, waktu. Nah, karena hujan berarti faktor meteorologi sangat berpengaruh, yaitu apa? Presipitasinya, tipenya, intensitasnya. Jadi tipe itu kan ada hujan yang rintik-rintik lama, ada hujan yang beres gitu ya, gede gitu, tapi sebentar, atau yang sedang tapi lama dan seterusnya, atau yang gede tapi lama juga bisa juga, atau yang kecil-kecil tapi singkat juga ada ya, gerimis ya. Kemudian intensitasnya, lamanya, durasinya tadi sudah kita singgung. Agihan kawasan yang sebelumnya juga sudah kita singgung. Jadi agihan kawasan itu di hulu dulu, di hilir, atau di tengah ke hilir dan lain sebagainya. Agihan waktu, jadi hujannya kalau sekarang ini di Jawa Tengah terutama di Solo itu agihan waktunya umumnya curah hujannya akan turun pada sore hari. Kemudian arah gerak hujannya tadi sudah. Kemudian frekuensi terjadinya, jadi tiap hari, tapi ada yang 3 hari sekali, ada yang seminggu sekali ya. Kemudian presipitasi sebelumnya, jadi ketika hujan turun itu hujan sebelumnya ada apa tidak. Kemudian unsur cuaca, suhu, radiasi, kelembaban ini sangat mempengaruhi ya, juga arah angin. Nah, kemudian faktor dasnya, topografi tadi sudah disinggung untuk menghitung das ya, memperkirakan koefisien runoff. Kemudian jenis geologinya tentunya sama dengan tanah, ada geologi jenis batuan yang mudah meresap, ada yang tidak mudah meresap. Kalau tidak mudah meresap berarti runoff-nya akan besar, dan sebaliknya. Tanah demikian juga, vegetasi itu menahan curah hujan fungsinya. Jadi kalau lahan yang vegetasinya banyak maka limpasannya akan lebih kecil daripada lahan yang vegetasinya sedikit. Kemudian jaringan sungainya rapat atau tidak. Kalau rapat, kepadatan alur dari sungai itu rapat dalam satu das, itu berarti limpasannya akan lebih besar daripada das yang jaringan sungainya agak jarang gitu ya. Nah, ini tanah itu teksturnya, struktur infiltrasinya ya, permeabilitas itu berpengaruh. Tadi sudah saya gambarkan. Kemudian faktor manusia. Nah, ini adalah manusia itu yang pertama bisa memanage ya. Ini manage-nya dengan apa? Misalnya waduk seperti Gajah Mungkur, atau waduk yang lain ya. Waduk Merica itu adalah menampung dulu curah hujan, yang menahan dulu, kemudian akan dibagikan ketika pada musim yang sudah tidak ada hujan gitu. Jadi bisa mengatur, memanage. Kemudian bangunan air itu misalnya ada dam gitu ya, di bodi sungai itu ada dam, itu juga mengatur limpasan. Kemudian urbanisasi, ini adalah bukan urbanisasi hanya orangnya, tetapi terutama adalah bangunan yang ada di lahan permukaan lahan ya. Jadi antara lahan yang kosong dengan lahan yang terbangun itu persentasenya banyak yang mana. Kalau lahan yang terbuka dan terbangun lebih besar, maka runoff-nya akan besar. Dan sebaliknya, bila lahan itu banyak vegetasinya, maka yang terserap akan lebih banyak, maka limpasannya akan lebih sedikit. Oke. Kemudian faktor yang mempengaruhi penyebaran ya, ini penyebaran menurut waktu. Nah, ini faktor meteorologi jelas ya. Jadi hujan itu ada di mana toh? Kalau sekarang bulan Desember tentunya hujan itu hampir merata di seluruh wilayah. Tapi kalau pada awal-awal hujan itu curah hujan tidak akan merata di seluruh wilayah. Jadi ini mempengaruhi penyebarannya. Kemudian unsur cuaca juga. Jadi
lahan yang datar sama lahan di pegunungan itu tentunya cuacanya atau situasi meteorologisnya akan lebih mendukung curah hujan pada wilayah yang tinggi daripada wilayah yang datar. Contohnya, salah satu contohnya misalnya di Kota Solo itu antara daerah Surakarta Kota sama Tawangmangu itu curah hujannya akan lebih besar di Tawangmangu daripada di daerah Solo Kota. Makanya ada wilayah yang mempunyai julukan kota hujan, ya, itu biasanya adalah wilayah yang tinggi. Contohnya adalah Kota Bogor, itu yang lainnya nggak hujan, di sana hujan terus, ya, maka dijuluki dengan kota hujan. Kemudian faktor das, tadi kita sudah menyampaikan topografinya gimana, miring kah gitu ya, atau agak miring atau agak datar gitu, ini akan mempengaruhi distribusinya, ya. Tadi jadi kalau hulu itu biasanya kemiringannya terjal, kemudian agak datar, kemudian datar. Nah, ini akan mempengaruhi penyebarannya. Kemudian geologinya tadi sudah kita singgung, tanahnya, vegetasi, kemudian jaringan sungai. Jaringan sungai semakin padat berarti limpasannya semakin besar. Kemudian faktor manusia, bangunan air, waduk, dan urbanisasi. Nah, ini relief, ya, yang terkait dengan relief. Nah, ini reliefnya miring, ya, miring, ini dari hulu ke hilir, maka hidrografnya akan runcing. Kalau yang relatif datar ada kemiringan tetapi sedikit, maka distribusinya melandai. Nah, yang gambar berikutnya ini adalah salah satu contoh. Untuk yang A, ini adalah debit pada wilayah das yang tidak berhutan. Ini naik turun gitu, datar, naik turun. Ini menggambarkan bahwa yang tidak berhutan, begitu ada hujan itu terjadi limpasan yang banyak. Ada hujan lagi, limpasannya banyak lagi. Kalau sama sekali tidak ada hujan, maka dia ada tapi sedikit, dan seterusnya. Tapi kalau yang berhutan, maka relatif continuous, ketinggiannya hampir sama. Ya, kalau hujannya tinggi, maka dia akan naik lebih tinggi, tetapi relatif lebih continuous atau hampir sama. Nah, ini pengaruhnya adalah vegetasi itu sangat berpengaruh terhadap limpasan. Nah, ini geologi, ya, geologi ini adalah lapisan, ya, permeabel. Nah, ini kan sebetulnya batas das itu pada bukit, ya, pada bukit ini, ya. Nah, pada bukit ini, susah ya ini, ya. Pada bukit ini, pada puncaknya. Jadi kalau ada hujan, ini secara teoritis, ya, bukan kalau alam ya nggak gini-gini aman. Pada bukit ini akan membagi das ke wilayah das A, kemudian yang sana das B. Namun demikian, bila lapisan permeabel itu miringnya ke arah das yang kanan atau das A dalam hal ini, itu ketika ada hujan di das yang bersebelahan, yaitu das B, awalnya itu turun di permukaan B, ya, di permukaan B ini. Tapi kemudian karena ini meresap ke dalam tanah, dia pada lapisan permeabel ini akan menyokong ke das B. Jadi ke sini arahnya. Nah, groundwaternya ke arah sana. Jadi tadi kan ada 3 komponen, ya, di groundwaternya menyokong ke arah das B. Sebaliknya, kalau ini das A, miringnya adalah dari A ke B, maka dia akan menyokong ke sungai yang ada di sini. Gitu. Oke, ya, bisa difahami, ya. Oke. Nah, ini adalah permukaan air yang dipengaruhi oleh gulma. Jadi kalau ada sungai yang ada tumbuhannya, gitu, ya, itu
Kalau yang ini tuh yang A itu yang permukaan air yang dipengaruhi, dan yang tidak dipengaruhi itu yang B. Jadi ini menjadi diperlambat oleh tumbuhan air yang ada di permukaan sungai. Tapi kalau nggak ada, ya, yang tidak dipengaruhi, sama sekali nggak ada gulmanya, maka tidak ada hambatan air untuk mengalir, sehingga volumenya lebih banyak daripada yang ada gulmanya. Nah, demikian saudara sekalian apa yang saya terangkan pada pertemuan yang ke-9, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita akan ketemu lagi pada pertemuan yang berikutnya, dan jangan lupa Anda menyelesaikan tugas-tugas pada setiap pertemuan. Nah, nantinya di sistem ini 1, 2, 3 pertemuan itu akan ditutup pada waktu tertentu, nanti akan diumumkan pada beranda, ya. Jadi Anda jangan kaget kalau nanti pada deadline itu tugas sudah akan ditutup. Tapi kemudian nanti akan diberi kesempatan 1 kali saja, nanti diperhatikan mawon, ya, diperhatikan saja kesempatan itu kapan, ya, nanti akan disampaikan. Jadi kesempatan itu jangan sampai disia-siakan, ya. Kesempatan itu jangan sampai disia-siakan, artinya lebih baik Anda mengerjakan tugas setiap minggunya, ya, setiap minggunya, agar supaya tidak ter-deadline dari jadwal yang sudah ada. Nah, saya nanti tidak akan menerima tugas-tugas selain dari sistem psikologi ini. Jadi kalau Anda yang mau WA monggo, tetapi kita sudah perjanjian dari awal. Jadi saya sudah mengingatkan jangan sampai Anda terlambat di dalam menyelesaikan tugas pada waktunya. Gitu ya. Ini diingat-ingat betul. Bukannya apa-apa, tapi yang namanya belajar itu kita juga harus berdisiplin, ya, dengan waktu. Walaupun ini daring, tetapi mencoba Anda menyisihkan waktu untuk belajar sesuai dengan jadwal yang sudah ada. Demikian, ya, saudara sekalian, tetap sehat, tetap semangat, gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.